Baik Bapak Ibu sekalian, perkenalkan nama saya Handra Wiguna. Ya, latar belakang saya seorang mantan guru les privat dulunya. Ya, saya juga sarjana ekonomi. Nah, Bapak Ibu, kita mulai saja. Topiknya adalah kembali ke dasar, Bapak Ibu. Mungkin ada beberapa banyak distributor yang pada saat menjalankan bisnis ini di awal, mereka selalu tanya, "Pak, rahasianya apa sih?" Pernah dengar nggak? Sebenarnya di bisnis ini untuk berhasil kita mengembangkan aset kita di bisnis ini, itu tidak ada rahasia Bapak Ibu. Sama sekali nggak ada rahasia. Intinya hanyalah keberhasilan di bisnis ini, itu hanya sekedar masalah pengulangan sebenarnya Bapak Ibu. Ini yang perlu jadi kunci di pikiran kita. Untuk sukses di bisnis ini, yang terpenting adalah kita mengulang terus hal yang kita sudah tahu. Hal yang dasar. Orang kenapa cari rahasia sih? Karena mereka ngerasa, dasar sih saya udah tahu. Yang nggak tahu itu yang di atas dasar itu ada apa sebenarnya. Padahal Bapak Ibu sekalian, untuk kita berhasil di bisnis ini, kita hanya perlu mengulangi saja hal-hal yang mendasar. Hal-hal yang mungkin kita sudah tahu Bapak Ibu. Karena ada orang bilang begini Bapak Ibu, untuk kita berhasil bukan masalah seberapa banyak yang kita sudah tahu, tapi seberapa banyak kita melakukan apa yang kita sudah tahu Bapak Ibu. Banyak orang pengetahuannya banyak Bapak Ibu, tapi tidak melakukan apa yang diketahui. Jadi kerjanya cuma nanya, apalagi nih, rahasianya, cuma begitu aja Bapak Ibu. Tapi actionnya enggak. Tahunya sudah banyak. Jadi perpustakaan berjalan, kemana-mana dia bisa kasih nasihat ke crossline. Kalau di bisnis ini kamu harus begini. Ke downline-nya, lo tuh harus gini bos. Ke upline-nya, nggak bisa gitu dong. Menurut saya kan bisnis ini gini, gitu Bapak Ibu. Ya, saking banyak tahunya akhirnya tidak melakukan Bapak Ibu. Padahal kunci di bisnis ini adalah lakukan sebanyak mungkin apa yang Anda sudah tahu Bapak Ibu. Kembali ke dasar. Nah, kita lihat Bapak Ibu, apa saja yang kita perlu ulang terus-menerus Bapak Ibu. Yang pertama, apa tujuan kita di bisnis ini Bapak Ibu? Banyak orang yang sudah menjalankan sekian lama. Nah, ini buat teman-teman yang baru juga, mungkin saja Anda akan mungkin 2 bulan ke depan atau 3 bulan ke depan, setelah Anda melakukan ABC diulang-ulang terus, lama-lama Anda kehilangan tujuan Anda Bapak Ibu. Lupa sama tujuannya. Jadi begitu ngalamin kendala atau mengalami hambatan sementara, kebanyakan orang, kok gini-gini aja ya. Dan mereka memutuskan untuk mundur dari bisnis ini. Mungkin ada di antara Anda yang ingin membahagiakan orang tua dengan menaik hajikan mereka Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Anda yang ingin memberikan pendidikan yang terbaik buat anak Anda. Mungkin ada di antara Anda yang sudah berumah tangga, yang ingin memberikan pasangannya sesuatu yang lebih baik. Kadang-kadang mohon maaf ini buat para pria juga kadang suka egois. Sudah menikah misalkan, 4 lihat istrinya, pakainya daster yang itu-itu aja. Padahal nggak dibeliin yang baru Bapak Ibu. Betul ya? Seringkali begitu. Betul ibu-ibu? Yang sama bapaknya colek sedikit. Ya, nggak bercanda ya. Untuk apa kita ada di bisnis ini? Kalau kita kehilangan tujuan kita di bisnis ini, tujuan dasarnya aja kita nggak tahu, sama ibarat kita berlari, tapi kita nggak punya garis finish Bapak Ibu. Anda bisa bayangkan kalau Anda berlari sekuat apapun lari Anda, sekencang apapun, sebertenaga apapun, tapi tidak ada garis finishnya Bapak Ibu. Akan sampai di mana Anda? Kita nggak akan sampai di mana-mana. Kita hanya akan sampai di kondisi di mana kita berpikir, gila, ngapain gue capek-capek gini ya? Kayaknya mending yang lain aja. Karena mereka kehilangan tujuannya. Tujuan ini bukan hanya sekedar dirancang di awal Bapak Ibu, tapi ulang kembali apa tujuan kita. Kenapa kita mau di bisnis ini Bapak Ibu? Saya bukan berasal dari keluarga kaya Bapak Ibu. Tujuan saya di bisnis ini jelas. Saya ingin menaikkan harkat dan derajat orang tua saya. Sehingga pada saat apapun kondisi yang terjadi, saya terus mengingat kembali tujuan saya Bapak Ibu. Kembali ingat. Caranya gimana? Gampang Bapak Ibu. Kalau orang-orang seperti saya dulu, yang benar-benar keterbatasan ekonomi, bahkan bisa dibilang titik minus banget Bapak Ibu, untuk mengingatkan kembali tujuan, simple. Sesudah capek-capek presentasi, ya, nganterin produk hujan-hujanan, home meeting, no show, dan sebagainya, datang ke rumah, lihat kondisi rumah, tengok kiri, tengok kanan, ya ampun, masih gini-gini juga. Nah itu cara bagaimana saya mengingatkan kembali kenapa saya harus berhasil di bisnis ini Bapak Ibu. Nah sekarang gimana kalau misalkan, wah, ya saya kan udah bukan baru lagi Pak. Saya sudah bintang 7. Saya sudah bintang 8. Tapi kita juga perlu mengulang lagi Bapak Ibu.
Kalaupun tujuan kita sudah tercapai, mungkin kita perlu beralih ke tujuan berikutnya. Mau kita bawa kemana downline kita, Bapak Ibu? Apakah cukup sekedar Scoopy, selesai, downline peduli amat. Mobil niaga, yes, saya paling hebat, downline lurus sendiri. Apakah begitu, Bapak Ibu? Atau kita berpikir untuk mencetak sebanyak mungkin orang yang sama seperti Anda, bahkan lebih dari Anda, Bapak Ibu? Mau dibawa kemana grup Anda, Bapak Ibu? Hari ini buat teman-teman yang baru, mungkin Anda masih sendiri. Tapi saya yakin sekali, satu saat Anda akan punya grup yang sangat besar, Bapak Ibu. Dan disitulah titik di mana Anda harus berpikir bahwa Anda tidak bisa berpikir hanya untuk diri Anda sendiri, tapi berpikir untuk tim keseluruhan, Bapak Ibu sekalian. Ya. Nah, yang kedua, yang perlu terus diulang ke diri kita masing-masing, Bapak Ibu, mindset kita, Bapak Ibu, pola pikir kita, bagaimana cara kita memandang bisnis ini, Bapak Ibu. Sadari bahwa kita sedang berbisnis. Jadilah seorang yang benar-benar memiliki bisnis ini. Bagaimana cara memiliki bisnis ini? Bagaimana ciri-cirinya orang yang memiliki dan orang yang cuma sekedar ada join doang gitu loh. Beda, Bapak Ibu. Sekedar distributor dan pebisnis itu beda, Bapak Ibu. Yang namanya orang yang benar-benar memiliki bisnis ini adalah orang-orang yang benar-benar full heart terhadap bisnis ini. Kembali lagi, contoh, tutup poin gak akan hitung-hitungan, Bapak Ibu. Betul ya? Ini bisnis kita, Bapak Ibu. Kalau ini bisnis kita, benar-benar jadilah seorang yang memiliki bisnis kita. Saya banyak terinspirasi dengan orang-orang yang juga bergerak di usaha ini, maupun orang-orang yang bergerak di usaha lain, Bapak Ibu. Mereka-mereka yang jadi pemilik adalah mereka-mereka yang benar-benar punya dedikasi yang sangat luar biasa terhadap bisnisnya. Mereka tidak tergantung dari orang lain, Bapak Ibu. Mereka benar-benar berjuang dengan keringatnya sendiri, Bapak Ibu. Mereka memiliki bisnis mereka. Mereka yang paling tahu tentang bisnis mereka. Salah satu contoh yang paling simpel mungkin. Apakah Anda mengenal downline Anda, Bapak Ibu? Kalau sudah punya grup besar, kenal nggak sama downline-downline-nya? Jangan-jangan saya sudah bintang 5, Pak. Wah, saya sudah nggak kenal lagi sama downline saya. Mungkin Anda bisa tertawa, Bapak Ibu, tapi itu banyak terjadi. Bintang 5, aduh Pak, ini kan kedalaman ke-4 saya udah nggak kenal. Kayak kedalaman ke-400 aja udah nggak kenal, Bapak Ibu. Ya, jadilah seorang yang benar-benar memiliki bisnis ini, Bapak Ibu. Kalau Anda mau berhasil, kita sama-sama benahi mindset kita bahwa ini adalah bisnis kita. Ini bisnis saya sendiri, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu, buat teman-teman yang hari ini sedang menapakkan langkah pertama di bisnis ini, masuk ke CPM, pasti banyak di antara Anda yang dianggap aneh sama orang-orang sekitar Anda. Semakin kita berontak, Bapak Ibu, semakin kita kesal. Makin dihina, terus kita nggak terima gitu, kita makin kesal, Bapak Ibu. Betul nggak? Ngalamin nggak? Saya ngalamin dulu. Ini bisnis bagus, lu bisnis kayak ini. Makin kesal saya, Bapak Ibu. Serius, saya makin kesal, Bapak Ibu. Lalu buktiin aja, saya makin emosi lagi, Bapak Ibu. Dan lama-lama makin kesal. Kok saya dianggap aneh gitu? Datang ke satu tempat, asalnya kumpul bubar. Boleh ngumpul di sini, tapi nggak bicara Tiansi. Wah, keren banget, Bapak Ibu. Sangat bijaksana, Bapak Ibu. Ya, menurut saya dibandingkan kita berontak dengan itu, terima aja. Lawang saya memang lagi jalanin bisnis yang aneh kok. Wajar kalau orang anggap saya aneh. Saya begitu, Bapak Ibu. Karena apa? Kalau semakin berontak, kita bakal semakin gak terima, Bapak Ibu. Dan saat kita semakin gak terima, untuk bukti kan butuh proses, butuh waktu untuk bukti. Dan prosesnya itu menyenangkan gak? Ada yang menyenangkan, ada yang sakit, Bapak Ibu. Ya. Dan pada saat sakit belum bisa buktikan, karena kita gak terima, akhirnya kita frustasi, Bapak Ibu. Jadi dibandingkan melawan, terima aja. Saya memang lagi jalanin bisnis yang aneh buat kebanyakan orang. Terus kenapa? Karena sesuatu yang tidak dijalankan oleh kebanyakan orang, kalau kita jalankan sesuatu yang tidak dijalankan oleh kebanyakan orang, artinya aneh. Nggak heran kalau kita akan mendapatkan sesuatu yang tidak didapatkan oleh orang banyak, Bapak Ibu. Simple. Jadi kita terima saja, Bapak Ibu. Karena apa? Karena mereka tidak melihat apa yang kita lihat di bisnis ini. Mereka tidak tahu kita sedang mengejar apa. Mereka tidak melihat apa yang kita perjuangkan di bisnis ini. Kemudian, bicara tentang mindset ini sekedar contoh saja, Bapak Ibu. Mindset ini bukan cuma sekedar orang perbandingannya antara orang di luar bisnis ini dengan orang dalam bisnis ini.
Tapi mungkin orang di dalam bisnis ini, Bapak Ibu. Ini perbedaan antara distributor-distributor yang mengalami kegagalan menurut mereka dan distributor-distributor yang sukses di bisnis ini, Bapak Ibu. Beda dalam pola pikirnya. Ya, kita lihat. Contoh, Bapak Ibu ya, tentang skill, keterampilan. Orang-orang yang gagal di bisnis ini memandang keterampilan ini sebagai sebuah karunia, Bapak Ibu. Sehingga mereka mengexcuse dirinya sendiri. Wajar dong dia hasil. Dia kan pintar ngomong. Saya kan enggak. Dia mah udah bakat. Gua mah enggak. Betul? Mereka menganggap skill itu sebagai sebuah karunia, Bapak Ibu. Sedangkan orang-orang yang berhasil di bisnis ini, mereka melihat, memandang skill atau keterampilan, apakah itu berbicara di depan orang, apakah itu meyakinkan orang lain, apakah itu membangun grup dan sebagainya. Skill mereka anggap sebagai sebuah pembelajaran. Mereka memandang skill bisa didapatkan dari pembelajaran yang dilakukan terus-menerus. Itu bedanya antara orang-orang yang akan gagal di bisnis ini dengan orang-orang yang akan berhasil di bisnis ini, Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Anda yang saat ini masih berpikir, ya saya kan nggak bisa ngomong, saya kan nggak bisa yakinin orang. Mungkin ada, Bapak Ibu. Sadari bahwa Anda sedang berada di kondisi yang ini, Bapak Ibu. Contoh lagi, pada saat memandang sebuah masalah, yang namanya bisnis mulus nggak dari masalah, Bapak Ibu? Masalah pasti ada aja, Bapak Ibu. Jangankan bisnis, percintaan anak remaja juga banyak masalah. Betul nggak? Iya. Kalau orang melankolis malahan mau mandi pakai gayung tangan kanan atau tangan kiri aja masih mikir. Masalah juga, Bapak Ibu. Betul ya? Nah, di bisnis ini juga sama seperti di luar sana. Problem itu akan ada saja, Bapak Ibu. Tinggal kita lihat orang-orang yang biasanya gagal di usaha ini, mereka mengambil perilaku reaktif terhadap sebuah masalah. Jadi kalau udah ada masalah, mereka kalah dengan masalah. Mereka nggak cari solusinya. Mereka cuma sekedar, ya apa boleh buat. Saya memang orangnya begini sih. Terima daku apa adanya. Gitu. Mereka nggak cari solusi, Bapak Ibu. Sedangkan orang-orang yang akan berhasil di usaha ini adalah orang-orang yang pada saat mengalami sebuah masalah untuk mengembangkan bisnis ini, mereka bersifat proaktif. Mereka cari solusinya. Masalah sudah jelas ada, ya jangan cari lagi masalahnya, wong jelas ada. Yang belum ada solusinya, fokus pada solusinya. Ya. Kemudian, contoh lagi, fokus, penempatan fokus, Bapak Ibu. Pada saat beraktivitas di sebuah usaha atau di usaha ini, Bapak Ibu, orang-orang yang biasanya gagal, mereka untuk mencapai tujuan akhirnya diatur dengan realita. Saya pengen sukses, Pak, tapi masalahnya kan grup saya lagi rontok. Realita bukan? Saya pengen jadi bintang 8, Kak. Tapi kan saya nggak bisa ngomong sekarang. Sedangkan orang-orang yang berhasil, mereka memfokuskan tujuannya berdasarkan visi dan impian mereka, Bapak Ibu. Mereka tidak terganggu dengan kondisi saat ini. Kalaupun saat ini mereka sedang ditolak, mereka tidak lihat ditolaknya. Tapi mereka lihat di depan, setelah melewati berbagai penolakan, mereka akan dapat apa. Itu orang-orang yang berhasil. Hari ini Bapak Ibu sekalian, buat teman-teman yang baru lagi semangat-semangatnya, udah semangat 45. Begitu keluar dari ruangan opportunity preview, bisnis gak jelas kata keluarganya. Banyak Bapak Ibu. Yang terjadi saat ini adalah bisnis yang gak jelas kata keluarganya. Tapi ingat, orang yang berhasil adalah orang-orang yang berpikir tujuannya dengan visi dan impian mereka. Sekarang keluarganya begitu, tapi begitu jadi bukti, keluarganya akan berubah. Itu sebabnya kenapa? Jadilah bukti secepatnya, Bapak Ibu. Ya. Kemudian operasional. Sebuah bisnis ada operasional. Kita nggak usah bicara bisnis, Bapak Ibu. Bicara buang air kecil saja operasional. Setuju atau setuju, Bapak Ibu? Setuju sekali pasti. Pipis juga bayar, Bapak Ibu. Yang masih gratis kentut, Bapak Ibu. Yang lain semuanya bayar, betul nggak? Ya, semuanya bayar. Nah, orang-orang yang biasanya gagal di bisnis ini, mereka melihat operasional sebagai sebuah beban, Bapak Ibu. Pada saat upline-nya bilang, Bu, starter pack ya, duit lagi. Banyak nggak yang kayak gitu? Banyak, Bapak Ibu. Bu, VS ya, duit lagi. Ngeluarin duit juga. Banyak nggak? Banyak, Bapak Ibu. Mereka melihat sebagai sebuah beban.
Tapi orang-orang yang akan berhasil di bisnis adalah mereka melihat yang namanya operasional itu sebuah investasi, Bapak Ibu. Yang namanya investasi itu keluar dulu, ambil bunganya nanti di depan. Betul? Mereka nggak langsung keluar langsung dapat, enggak Bapak Ibu. Mereka mengerti bisnis itu ada investasi. Operasional itu sebuah investasi, Bapak Ibu sekalian. Jadi mulai hari ini buat teman-teman yang baru, justru Anda harus bersyukur. Kalau apa yang Anda bilang, nepi ya setahun. Starter pack ya. Sebentar. Kayaknya kamu brosur belum ada deh. Bentar. Kayaknya kamu profile sukses kamu harus punya deh. Duit lagi. Hati-hati Bapak Ibu. Itu Anda sudah ada di jalur yang sebelah sini Bapak Ibu, yang tengah. Tujuannya kemana? Ke yang merah Bapak Ibu. Ya. Bicara jam kerja Bapak Ibu, ya. Ini contoh lagi. Orang-orang yang biasanya gagal, mereka punya jam kerja yang sangat terbatas Bapak Ibu untuk menjalankan bisnis ini. Alasannya ada-ada aja. Gua kan udah berumah tangga. Gua kan harus dating. Saya kan masalahnya kan. Jam kerjanya sangat terbatas Bapak Ibu. Mereka memberikan waktu yang sangat sedikit untuk menjalankan bisnis ini. Sedangkan orang-orang yang akan sukses di bisnis ini adalah orang-orang yang memberikan waktu kerja, jam kerja yang tidak terbatas untuk suksesnya bisnis mereka Bapak Ibu. Anda coba lihat, dan Anda kalau ada kenalan seorang pengusaha, Anda coba lihat bagaimana hidup mereka Bapak Ibu. Mereka bahkan bekerja jauh melebihi karyawan teladan di perusahaan yang mereka pimpin. Sementara karyawan teladannya udah pulang, mungkin mereka rela untuk melipat jasnya dan tidur di atas meja kerjanya Bapak Ibu. Sebentar bangun lagi, ngelihat lagi apa segala macam, ngitung-ngitung, mikir dan segala macam Bapak Ibu. Mereka punya jam kerja yang tidak terbatas. Itu sebabnya kenapa mereka bisa berhasil. Hari ini Bapak Ibu sekalian, saya juga ingin mengajak teman-teman semuanya, baik yang sudah lama ataupun yang masih baru, untuk mulai bisa mengatur Bapak Ibu. Sadari bahwa bisnis ini akan memberikan Anda hidup yang sangat luar biasa kalau Anda rela untuk banyak memberikan waktu untuk bisnis ini Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, ini yang perlu terus diulang juga Bapak Ibu. Miliki pengetahuan tentang bisnis ini tentunya. Kalau diperhatikan Bapak Ibu, biasanya grup yang masih kecil itu mau belajar lebih banyak. Grup yang besar itu mulai ngurangin belajarnya. Itulah fakta di bisnis ini Bapak Ibu. Nah, buat teman-teman yang baru, teman-teman bisa memiliki pengetahuan dengan belajar ya dari alat-alat bantu yang ada. Tidak cuma sekedar memiliki alat bantu, itu perlu dikuasai Bapak Ibu. Maksudnya menguasai apa? Ya sebelum dipinjamkan ke prospek, kita harus mengerti dulu isinya apa Bapak Ibu. Karena saya punya banyak pengalaman di grup. Mereka alat bantunya oke Bapak Ibu. Wah brosur, wah mau komplit-komplitan, ayo. Tapi buat produk masalah penyakit apa aja mereka suka tanya. Artinya apa? Mereka punya alat bantu, tapi mereka tidak menguasai alat bantu itu Bapak Ibu. Kalau Anda mau berhasil Bapak Ibu, ulang kembali pengetahuan Anda, tidak hanya sekedar punya atau tahu, tapi memahami alat bantu yang Anda miliki Bapak Ibu. Kemudian berikutnya, untuk memiliki pengetahuan juga Bapak Ibu, Anda bisa mencari info ke upline aktif Anda. Banyak teman-teman yang salah mencari info. Cari infonya ke upline yang setengah aktif. Bukan upline yang tidak aktif. Kalau tidak aktif udah nggak usah dibahas Bapak Ibu. Itu konyol betul nggak? Cari info kok ke upline yang nggak aktif. Ini cari info ke upline yang setengah aktif. Disebut ada ya enggak, disebut enggak ya ada. Nah itu yang namanya setengah aktif Bapak Ibu sekalian. Kenapa disarankan untuk mencari info benar-benar ke upline aktif, di garis bawahi, dicetak miring, dicetak tebal Bapak Ibu? Karena upline setengah aktif mungkin saja bisa memberikan informasi yang keliru. Cari, sekarang ingat-ingat, upline aktif Anda siapa? Itulah sumber Anda untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih baik Bapak Ibu. Ngomong-ngomong, Anda perlu bersyukur kalau Anda masih punya upline aktif Bapak Ibu. Berapa banyak teman-teman mungkin leader-leader di sini yang upline aktifnya udah nggak ada? Bukan nggak ada di bisnis ini, mungkin lagi mungkin beda kota dan sebagainya. Anda harus bersyukur kalau Anda punya upline aktif. Kemudian, untuk memperdalam pengetahuan Anda tentang bisnis ini, ulangi lagi dengan jam terbang, belajar dengan melakukan, learning by doing. Misalkan Anda mau action di bisnis ini,
Ya, Anda mau tawarkan bisnis ini, apakah itu produk atau itu bisnis atau apapun Bapak Ibu sehubungan dengan usaha ini, tidak ada hal yang sempurna di awal. Kita jelasin produk juga nggak pernah ada yang jelasin produk yang sempurna Bapak Ibu. Menjelaskan bisnis nggak ada yang presentasi bisnis yang sempurna Bapak Ibu. Yang terpenting adalah bukan masalah sempurna atau tidak, tapi kita melakukan atau tidak. Jadi untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih dan terus lagi, lakukan saja lebih banyak. Belajarlah dengan cara melakukan. Awal saya di bisnis ini, Bapak Ibu sekalian, ini sekedar sharing aja. Saya nggak ngerti apa-apa. Modal saya cuma, oh ya udah saya jalanin aja, langsung pakai motor Bapak Ibu, motor butut waktu itu. Saya rekomendasikan orang yang kena asma itu pakai Citosan Bapak Ibu. Serius, pakai Citosan Bapak Ibu. Sembuh dong? Enggak. Ya jelas. Tapi Bapak Ibu, di situ saya belajar. Aduh, begitu saya cuma sekedar datang, saya tidak menguasai alat bantu, dan saat jam terbang juga masih minim Bapak Ibu. Akhirnya kan saya kan nggak mungkin mundur tanpa, oh ya udah nanti dulu deh, nggak mungkin kan? Saya tetap hadapi Bapak Ibu. Tapi kasih solusi yang salah, cuma itu aja. Ya, tapi tetap hadapin, harus dihargain dulu dong itunya. Betul nggak? Tetap dihadapi Bapak Ibu, cuma salah gitu loh. Kemudian beberapa saat kemudian telepon, karena saya benar-benar sudah panik begitu. Waduh, salah. Bapak Ibu, kalau kita salah mereferensikan produk, Bapak Ibu, kira-kira langsung dikontak. Itu salah. Harusnya gitu kan? Enggak ya? Memang cara yang terbaik sih kontak, mohon maaf, bla bla segala macam kan. Tapi ego saya terlalu tinggi buat lakukan itu Bapak Ibu. Waktu dulu. Ya. Satu waktu telepon Bapak Ibu. Telepon, dia bilang, nggak ada hasilnya. Saya masih sesek-sesek terus kan gitu. Saya udah panik tapi udah berusaha mau membela diri waktu itu Bapak Ibu. Ya, di telepon. Tapi dia bilang gini, tapi kok kerasanya ya, saya sakit-sakit di pundak, kok kayaknya sudah nggak sakit lagi katanya gitu. Di situ saya mikir Bapak Ibu, ya. Oh begitu ya. Nah artinya Bapak Ibu sekalian, belajar itu sebenarnya bisa dengan cara Anda melakukan di lapangan. Anda bisa dapat pembelajaran di situ Bapak Ibu. Buat teman-teman yang mungkin senangnya mikir dulu, mau melangkah tuh, kanan dulu, kiri dulu ya, kanan dulu, kiri dulu. Semuanya dipikirin, Bapak Ibu rem dulu sisi itunya. Lakukan aja, melangkah aja Bapak Ibu. Karena di situ Anda bisa dapat pembelajaran. Nah, yang keempat Bapak Ibu, action pasti ya. Kalau kita sudah tahu tujuan kita, memiliki mindset yang benar tentang bisnis ini, kita sudah cukup belajar menguasai alat bantu, sudah cukup melakukan, ya tentu saja Bapak Ibu, kita bahas tentang actionnya lebih dalam sekarang. Action di bisnis ini tentu ada kerja keras, menurut saya loh Bapak Ibu. Ada kerja pintar dan ada kerja tim. Kerja keras merupakan efek tambah di bisnis ini. Kerja pintar merupakan efek pengali. Kerja tim, efek pangkat. 3 kali 4 berapa? 12. Kalau 3 pangkat 4, lebih besar dari 12, betul ya? Nah, kerja keras, bicara tentang kerja keras, tentu saja kita akan bicara tentang kuantitas Bapak Ibu. Sekali lagi buat teman-teman yang mungkin baru, Anda yang mungkin masih tergantung banget dari upline sama upline untuk presentasi, untuk lakukan bisnis ini, Bapak Ibu coba sedikit demi sedikit segeralah lepaskan ketergantungan Anda. Untuk Anda bisa melakukan sebuah presentasi, intinya adalah Anda melakukan sendiri Bapak Ibu. Tidak ada presentasi yang sempurna. Lebih baik 20 kali presentasi yang buruk dibandingkan 2 kali presentasi yang hebat Bapak Ibu. Karena kalau lakukan 20 dibanding 2 itu lama-lama kualitas pasti kelewat Bapak Ibu. Jadi lakukan dengan kuantitas, lakukan dalam jumlah besar. Kalau ditolak gimana? Nah konsekuensinya kalau kita melakukan banyak, ditolak banyak nggak? Pasti banyak. Kalau misalnya kita mau ditolak sedikit, ya lakukan sedikit, pasti ditolaknya sedikit. Kita lakukan 2 kali presentasi, pasti ditolak banter-banter 2 kali Bapak Ibu. Paling banter 2 kali. Kita lakukan 20 kali presentasi, paling banter pasti ditolak 20 kali, betul nggak? Pilih yang mana? Serius. Kita pikirnya ke hasil akhirnya Bapak Ibu ya. Kita presentasi 2 kali, lakukan 2 kali. Kita kemungkinan ditolak 2 kali. Kalau diterima, kalau bergabung, paling banter berapa? 2. Kita lihat yang 20. Kalau kita lakukan 20 kali, paling banter ditolak berapa? 20. Paling banter yang join berapa? 20. Ingat, fokusnya ke akhir, ke visi Bapak Ibu. Jadi lakukan saja dengan kuantitas.
Nah, utamakan kerja daripada hasil. Ini jelas Bapak Ibu ya. Udah, yang penting utamakan kerja dulu aja. Hasil itu belakangan Bapak Ibu. Kira-kira kalau seorang yang ingin membuka sebuah usaha, kira-kira mereka menuntut hasil nggak dari awal? Mereka tahu, para pengusaha tahu Bapak Ibu. Kalau yang namanya sebuah usaha, kerjain dulu gitu loh. Yang penting kerjain dulu. Hasil itu nanti, belakangan. Utamakan kerja dulu dibandingkan hasil. Bapak Ibu, saya percaya bahwa menjalankan usaha kita, ini adalah usaha yang menurut saya ibadah Bapak Ibu. Kita memberikan sesuatu yang bermanfaat buat orang, betul? Bisa sehat, bisa makmur. Kalau orangnya nolak gimana? Itu urusan siapa? Itu urusan dia Bapak Ibu. Tapi yang pasti yang namanya ibadah itu dibalas sama yang di atas kan? Seringkali terjadi begini, udah habis-habisan ke beberapa tempat tuk, nggak hasil-hasil. Tiba-tiba sesuatu yang kita lagi nggak kerjakan di tempat lain, itu omsetnya gede Bapak Ibu. Itulah cara Tuhan bekerja Bapak Ibu. Betul nggak? Jadi yang penting kerjain aja Bapak Ibu. Nggak perlu pikirin hasilnya dulu. Kerjakan dulu Bapak Ibu. Hasil pasti ngikutin. Apalagi buat teman-teman yang baru, yang terpenting adalah turun dulu ke lapangan. Turun dulu aja ke lapangan. Itu yang paling penting Bapak Ibu sekalian. Kemudian, yakinkan terus diri Anda bahwa Anda bisa. Musuh paling besar di bisnis ini bukan orang lain. Bukan prospek. Musuh paling besar di bisnis ini adalah diri kita sendiri Bapak Ibu. Pada saat kita ditolak, orang lain ngomong, lu mah gak akan bisa. Yang paling penting bukan orang yang ngomong lu mah gak akan bisa Bapak Ibu. Tapi ada yang ngomong berbisik. Bener gitu gua gak bisa. Nah itu siapa? Iya deh kayaknya saya gak akan bisa. Itu siapa? Itu diri kita sendiri Bapak Ibu. Itu sebabnya kenapa menangkan terus pertempuran dengan diri Anda sendiri Bapak Ibu. Selalu yakinkan pada diri Anda sendiri bahwa Anda bisa. Tuhan itu maha adil Bapak Ibu. Kalau orang-orang yang duduk di depan sini bisa mencapai peringkat mereka sekarang, hidup mereka sudah sangat luar biasa. Tuhan itu maha adil. Kalau mereka bisa, kenapa Anda gak bisa? Tinggal masalahnya adalah apakah Anda melakukan apa yang mereka lakukan. Yakinkan terus diri Anda bahwa Anda pasti bisa Bapak Ibu. Buat teman-teman yang baru memulai di bisnis ini juga, sekali lagi saya katakan, segeralah ke lapangan sendiri Bapak Ibu. Tentunya kan upline Anda sudah memberikan Anda rambu-rambu. Anda sendirian kemana? Nanti bareng sama saya yang mana kan gitu ya. Nah segeralah lakukan yang upline Anda sarankan untuk Anda lakukan sendiri Bapak Ibu. Karena sukses Anda di bisnis ini itu ditentukan bukan dari apa yang Anda lakukan saat sedang bersama dengan upline Anda. Tapi apa yang Anda lakukan saat Anda justru lagi nggak bareng sama upline. Itu yang jadi kunci sukses Anda Bapak Ibu. Yang namanya bareng sama upline, kita akan selalu menunjukkan performa terbaik Bapak Ibu. Kalau lagi bareng upline, tiba-tiba jadi suka baca buku positif. Lagi nggak bareng sama upline, ngapain? Lagi bareng sama upline, sikapnya, memang bisnis ini luar biasa Pak. Lagi pas nggak bareng sama upline, ngapain? Sukses Anda di bisnis ini ditentukan pada saat Anda justru melakukan sesuatu saat Anda tidak sedang bersama upline Anda. Itu kuncinya Bapak Ibu. Kalau di depan upline semua pasti akan sempurna Bapak Ibu ya. Seorang prajurit kalau ada mentornya, ada atasannya, dia pasti push up, betul nggak? Tapi yang menentukan prajurit itu tangguh atau enggak dari mana? Dari atasannya? Atau pada saat dia sedang melakukan sesuatu sendiri tanpa atasannya? Ini Bapak Ibu pengaruhnya Bapak Ibu. Sama dengan bisnis ini. Lakukanlah banyak hal untuk membangun bisnis ini. Justru pada saat Anda juga lagi nggak bersama upline Anda. Tidak hanya sekedar sedang bersama upline Anda. Jadilah mandiri Bapak Ibu. Segeralah belajar untuk menjadi distributor yang mandiri membangun bisnis ini. Karena suksesnya juga itu jauh nilainya Bapak Ibu. Anda akan merasa puas banget. Bicara tentang kerja keras, milikilah goal. Buat teman-teman yang tadi pertama, berarti saya harus mengulang lagi nih, tujuan saya apa nih? Sebelum ketemu tujuan nggak action, nggak juga Bapak Ibu. Kalau Anda memang belum punya tujuan, ya sudah. Seiring dengan Anda melakukan banyak bisnis ini di lapangan, Anda nanti akan menemukan juga magic moment Anda. Kenapa saya nggak berusaha buat mama saya aja? Kenapa saya nggak berusaha buat papa saya aja? Belum punya tujuan nggak masalah, miliki saja goal Bapak Ibu. Apa kira-kira goal Anda? Belum punya target jangka panjang, jangka pendek aja. Bulan ini goal Anda mau apa? Karena kalau orang Bapak Ibu bekerja dengan tanpa goal, atau orang tanpa goal melakukan satu aktivitas, kadang-kadang aktivitasnya ngawur Bapak Ibu. Kita ambil contoh ya. Pernah datang ke undangan pernikahan Bapak Ibu? Anda bayangkan satu saat Anda datang ke pernikahan rekan Anda, ngantri makanan biasa ya. Terus makanannya semuanya habis. Apa yang Anda lakukan?
Kebanyakan orang akan, gak bener nih pesta. Coba kita balik lagi. Sebenarnya goal datang ke pernikahan buat apa? Buat makan atau buat kasih restu dan selamat? Tapi orang tidak dengan goal, mereka akan ngamuk pada saat makanannya habis. Bener gak? Artinya kalau orang gak punya goal, itu pasti tingkahnya ngawur itu. Sama dengan di bisnis ini Bapak Ibu. Tidak masalah mungkin Anda belum punya tujuan jangka panjang, tapi miliki tujuan jangka pendek yang namanya goal. Supaya Anda tetap ada di jalur yang benar Bapak Ibu. Sesuai dengan arahan upline Anda. Miliki goal Bapak Ibu. Dan bertanggung jawablah atas goal Anda. Banyak sekali orang yang pada saat mereka punya goal, mereka bilang goal mereka apa ke upline-nya, mereka tidak mempertanggungjawabkan itu, asal ngomong. Goalnya apa? Bintang 8. Itu waktu ya sekitar 5 tahun yang lalu lah. Bulan ini goalnya apa? Bintang 8. Itu udah berlangsung 5 tahun yang lalu dia ngomong gitu. Misalkan Bapak Ibu ya. Bertanggung jawablah atas goal Anda dalam artian ya selesaikan goal Anda Bapak Ibu. Misalkan saya benar-benar Pak, saya lagi rontok apa segala macam, saya lagi galau, lagi diputusin pacar apa segala macam. Saya nggak mau ngejar ambasador. Ya sudah, saya CPP aja Pak. Ya sudah, tapi selesaikan goal Anda Bapak Ibu. Belajar untuk bertanggung jawab atas goal Anda sendiri. Upline Anda mungkin nggak kejar. Ya kalau upline yang koleris mungkin kejar. Katanya mau CPP, mungkin kejar Bapak Ibu, ya. Ya Anda harus bersyukur loh kalau punya upline kayak gitu yang ngejar terus. Justru yang paling bahaya kalau Anda punya upline yang nggak ngejar Anda Bapak Ibu. Malah mungkin Anda lewat aja nggak tahu itu downline-nya. Ayo pilih mana? Pilih upline yang perhatiin dan ngejar. Benar-benar. Lu kemarin ngobrol sama saya, lu kemarin punya goal ini ya. Sekarang gimana? Lebih baik yang kayak gitu? Atau Anda dari jauh, upline Anda juga lagi melangkah ke sana, lewat aja. Datang nggak dijemput, pulang nggak diantar, Bapak Ibu. Pilih yang mana, punya upline yang mana coba? Lebih baik yang pertama, Bapak Ibu. Bertanggung jawablah atas goal Anda. Minimal kalaupun upline nggak ngejar Bapak Ibu, tapi miliki tanggung jawab atas goal Anda sendiri. Selesaikan goal Anda. Jauh lebih baik orang punya goal yang terselesaikan, goal kecil terselesaikan, dibandingkan orang punya goal besar tapi nggak jadi apa-apa sama sekali. Terimalah konsekuensi dari memiliki goal. Nah ini, kan semua ada konsekuensinya. Konsekuensinya apa? Seperti yang tadi saya katakan, Anda punya upline yang suka ngejar, Anda akan dikejar. Gimana goalnya? Ini udah minggu ketiga nih. Kamu baru mencapai 10% dari goalmu. Padahal ini sudah minggu ketiga. Nah mungkin Anda dikejar Bapak Ibu. Itu konsekuensinya kalau punya upline yang tipe seperti itu. Atau mungkin Anda malah tertekan Bapak Ibu. Punya goal besar, beban pasti lebih besar Bapak Ibu. Betul gak sih? Sama seperti kalau kita punya, saya pengen ganti panci. Sama gini Bapak Ibu, saya pengen ganti mobil. Kira-kira kerjanya lebih gila yang mana Bapak Ibu? Mobil. Lebih tertekan yang mana Bapak Ibu? Mobil lah. Itu wajar gitu loh. Jadi kalau kecil ya pasti tekanan kecil. Kalau gede tekanannya gede. Kalau kecil bonusnya kecil. Kalau gede bonusnya pasti gede. Nah kan, mending bonus mending tekanan ya. Yang mana Bapak Ibu? Ya itu keputusan Anda Bapak Ibu. Tapi yang pasti dari konsekuensi dari memiliki goal adalah pasti akan ada rasa tekanan yang lebih. Kalaupun apa yang Anda tidak menekan, mungkin diri Anda sendiri yang menekan Bapak Ibu. Jadi jangan terganggu dengan misalkan, wah Anda nih orang yang benar-benar harus mencapai gitu ya. Tapi di minggu ketiga belum juga nyampe, di H-1 detik belum juga nyampe. Iya ditutup buku minus 1 detik misalkan belum juga nyampe, masih jauh banget gitu ya. Ya Anda nggak usah frustasi Bapak Ibu. Itu wajar karena Anda punya goal yang besar. Yang terpenting adalah keep going aja. Tetap jalan aja Bapak Ibu. Mungkin gelisah atau malu. Kenapa malu? Karena udah ngomong sama upline. Kebetulan punya upline yang suka nagih-nagih terus. Atau nyindir-nyindir terus. Katanya CPP. Katanya royal. Ngelewat. Mana nih royalnya? Mungkin Bapak Ibu. Hadapi saja Bapak Ibu. Betul nggak? Dibandingkan jadi mundur, quit upline saya gitu sih. Dibandingkan mundur, lebih baik jadikan dendam positif Bapak Ibu. Awas lo nanti. Ya, buktiinnya bukan jadi royal tapi jadi crown. Kan gitu Bapak Ibu ya. Nah, kita bersyukur Bapak Ibu.
Goalnya kan sudah disediakan oleh One Vision, betul nggak? Jadi kita tinggal tetapkan saja goal kita mau kemana nih bulan ini, ya. Bulan depan goal kita mau kemana? Misalkan bulan ini Royal, bulan depan Crown, atau bulan depan Royal juga, atau bulan depan mungkin ada yang punya goal jadi mantan Royal, mungkin Bapak Ibu ya. Nggak mungkin ya. Apapun Bapak Ibu, tapi yang pasti kita bisa sesuaikan goal kita dengan parameter bisnis One Vision. One Vision ini sudah menyediakan semuanya buat kita Bapak Ibu. Kita tinggal ikutin aja. Ya, ikutin step-stepnya ya, langkah ke-1 apa dulu, langkah kedua apa dulu, sesuaikan dengan goal Anda masing-masing. Dan ingat sekali lagi, bertanggung jawablah atas goal Anda sendiri Bapak Ibu. Nah, kemudian action berikutnya adalah kerja pintar. Terutama juga memaksimalkan setiap pertemuan yang direkomendasi upline aktif Anda. Ingat, upline aktif Anda Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Anda yang sudah mulai bosan dengan pertemuan. Anda boleh tanya Bapak Ibu, ya isinya OP itu aja. Ya isinya PM paling ngebahas yang dasar-dasar doang. Kalau Anda bosan Bapak Ibu, upline Anda sudah bukan bosan lagi. Betul. Jadi sadari bahwa pertemuan itu mau gak mau, berat gak berat, suka gak suka, harus tetap dihadiri. Ya, karena pertemuan inilah kunci untuk Anda bisa memaksimalkan, untuk Anda bisa punya efek pengali Bapak Ibu untuk bisnis Anda. Pertemuan tidak hanya sekedar buat, saya kan gak bawa orang baru. Kalau nggak bawa orang baru ngapain saya datang? Salah Bapak Ibu. Sebelum Anda membangun sumber daya manusia atau grup Anda harus membangun diri Anda sendiri lebih dulu. Kita nggak bisa pimpin orang lain sebelum kita bisa pimpin diri kita sendiri Bapak Ibu. Jadi lakukan mulai dari diri kita sendiri lebih dulu. Ada atau nggak ada doa lain, datang Bapak Ibu. Maksimalkan setiap pertemuan yang ada. Biasanya gini Bapak Ibu. Kalau presentasi atau home meeting sedikit, prospek di OP biasanya sedikit. New apps-nya pasti sedikit kan? Omsetnya pasti sedikit juga. Ini berpengaruh kemana? Bonusnya sedikit juga Bapak Ibu. Sekarang kalau misalkan home meetingnya banyak, prospek di OP pasti banyak, new apps-nya juga pasti banyak, omsetnya besar, bonusnya besar. Ini kan satu kesatuan ya, ini jembatannya begini Bapak Ibu. Jadi kalau mau memulai ya mulai dari dasar ini diperbaiki. Mengulang terus hal-hal seperti ini Bapak Ibu. Kan bicara sukses di bisnis ini itu bicara pengulangan. Oke, kemudian yang ketiga, kerja tim. Ya, ini untuk menggandakan bisnis Anda, melipat gandakan Bapak Ibu. Aturan dasar dari kerja tim adalah percaya hanya kepada upline aktif Anda. Balik lagi ke situ. Itu aturan dasar dari kerja tim. Yang namanya kerja tim, kita akan bisa bermain secara tim dengan lebih maksimal kalau kita sendiri bangga ada di komunitas itu. Betul nggak? Hari ini Bapak Ibu sekalian, buat teman-teman yang ada di grup si A, grup Bapak X, grup Ibu Y, dan sebagainya, mulailah tanamkan kebanggaan dalam diri Anda bahwa Anda ada di tim yang tepat Bapak Ibu. Miliki kebanggaan terhadap komunitas itu, sehingga kemanapun Anda berbicara, Anda akan berbicara dengan lebih powerful Bapak Ibu, karena Anda punya rasa bangga dengan itu. Tidak hanya sekedar produk Bapak Ibu, tapi kebanggaan ada di tim yang tepat, kebanggaan ada di komunitas yang tepat Bapak Ibu sekalian. Nah, kita tahu kalau yang namanya kerja tim itu pasti nggak lepas dari 3 hal ini Bapak Ibu. Yang pertama, edifikasi Bapak Ibu. Edifikasi mungkin saya nggak perlu jelaskan Bapak Ibu. Ya, Anda sudah bisa konsultasi pada upline aktif Anda, apa itu edifikasi dan sebagainya. Cuma intinya adalah saat melakukan edifikasi, kita bekerja di lapangan bersama dengan upline atau dengan downline Anda. Itu bukan waktu 1-2 hari Bapak Ibu. Utamakan profesionalisme di bisnis ini dalam melakukan edifikasi. Seringkali karena terlalu lama bareng sama upline, edifikasinya jadi turun Bapak Ibu. Waktu awal memulai, jarang ketemu upline, edifikasinya masih, wah ini saya punya pembimbing bla 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 bla. Begitu sudah cukup dekat karena sudah bermitra sekian lama, ya kenal ini, gue punya pembimbingnya gitulah. Mungkin Bapak Ibu ya. Edifikasi itu semakin lama semakin menurun. Padahal edifikasi ini bisa menggandakan jaringan Anda Bapak Ibu. Jadi jangan pernah bosan melakukan edifikasi. Buat Anda, buat kita, mungkin upline kita yang udah 2 tahun bersama dengan kita itu orang yang biasa Bapak Ibu. Tapi ingat, upline kita tidak boleh jadi orang biasa di depan prospek kita. Kapanpun kita lakukan itu. Apakah di bulan kedua, apakah di tahun kedua, atau di tahun ke-20 Bapak Ibu. Jadi tetap jaga profesionalisme Anda. Upline tetaplah upline, tetap
jaga mereka dengan edifikasi yang maksimal Bapak Ibu. Karena itu akan membantu Anda dalam mengembangkan jaringan Anda. Nah, edifikasi juga jaga dengan sian-sian sikap Bapak. Jaga dengan sikap dalam artian tidak hanya sekedar kata-kata yang bagus, tapi jaga dengan sikap Anda. Tunjukkan bagaimana rasa syukur Anda sebenarnya. Anda bisa ada di sini karena Anda punya upline aktif Anda sekarang Bapak Ibu. Terlepas dari mungkin sekarang hubungannya, mungkin satu waktu nanti hubungannya jadi agak renggang-renggang sedikit, agak konflik-konflik sedikit. Tapi ingat, tanpa mereka Anda nggak akan ada di sini Bapak Ibu. Jadi hindari yang ini Bapak Ibu. Di depan, perkenalkan mentor saya bla 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 bla. Tapi di belakang kumpul grup digosipin apa? Hindari forum gosip upline lah. Karena ini penting Bapak Ibu. Saat Anda melakukan itu, edifikasi yang Anda lakukan itu tidak akan ada gunanya Bapak Ibu. Karena edifikasi yang terpenting bukan dari kata-kata, tapi dari sikap Anda terhadap upline Anda. Saya bersyukur saya ada di bisnis ini Bapak Ibu. Saya mengedifikasi sebagai rasa syukur saya Bapak Ibu. Kalau misalkan saya nggak dipaksa upline saya buat datang, meskipun awalnya saya mau kabur-kabur Bapak Ibu. Kalau saya nggak dipaksa, mungkin saya nggak punya kehidupan seperti sekarang. Jadi saya tetap edifikasi upline aktif saya Bapak Ibu. Setelah edifikasi yang menceritakan tentang upline Anda, miliki rasa syukur bahwa Anda punya upline yang aktif di bisnis ini. Konsultasi atau sering-seringlah berkomunikasi tentang bisnis Anda dengan upline Anda Bapak Ibu. Anda tahu mungkin merek itu ya Bapak Ibu ya. Anda mungkin pernah minum. Dulu itu hanya sebuah minuman yang hanya ada di satu titik tertentu Bapak Ibu di luar negeri sana. Karena yang namanya konsultasi akhirnya sekarang bisa mendunia. Di setiap negara itu ada Bapak Ibu. Cuma karena konsultasi saja. Jadi konsultasi ini mahal sekali harganya Bapak Ibu. Dan konsultasi atau membicarakan bisnis Anda, menanyakan tentang pertumbuhan bisnis Anda, diskusi tentang goal Anda bersama dengan upline Anda, itu dilakukan tidak hanya saat grup sedang turun Bapak Ibu. Buat teman-teman yang sudah punya grup, ya, seringkali kita suka lupa. Pas grup lagi ada masalah baru kita konsultasi. Tapi pas grup lagi besar kita nggak konsultasi Bapak Ibu. Kalau dari apa yang saya alami, justru pada saat grup tiba-tiba naik, di situ kita sangat membutuhkan konsultasi Bapak Ibu. Kenapa? Karena kalau Anda punya grup 3 orang, Anda masih bisa ngatur Bapak Ibu. Tapi ngatur 3 orang atau membina 3 orang dengan membina 30 orang itu beda Bapak Ibu. Beda. Pengaturan waktunya jadi keteteran. Perlu ada sedikit hal yang didelegasikan mungkin. Perlu ada 1-2 orang yang benar-benar dibangun supaya menyerupai Anda dalam membangun jaringan dan sebagainya. Jadi pada saat grup sedang naik Bapak Ibu, di situ juga Anda sangat membutuhkan konsultasi. Karena upline Anda tentu sudah punya jaringan yang lebih besar dari Anda Bapak Ibu. Jangan pernah hindari konsultasi dengan upline. Kejar upline Anda Bapak Ibu. Nah, pada saat konsultasi Bapak Ibu, kejujuran merupakan modal awal pembuka besarnya bisnis Anda. Saat konsultasi, saat Anda membicarakan goal Anda atau bisnis Anda, ya ingat ini penting Bapak Ibu. Jujurlah pada upline Anda. Seringkali terjadi begini. Kita terbiasa mendengarkan di bisnis ini kita kerja keras, kerja semangat, apa segala macam, dengerin kaset dan bla 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 segala macam. Kita ingin jadi sosok yang sempurna pada saat kita konsultasi Bapak Ibu. Kita nggak ngapa-ngapain nih, karena lagi depresi, lagi galau mungkin kalau anak muda. Ya, nggak ngapa-ngapain, diem aja murung di rumah gitu ya. Tapi karena waktunya konsultasi dikejar sama upline-nya, akhirnya dia datang sama upline. Dia bohong Bapak Ibu. Banyak distributor yang seperti itu. Dia nggak jujur. Saya udah lakukan semuanya Baca buku udah? Udah. Dengan ini udah. Presentasi banyak. Follow up jelas. Padahal nggak ngapa-ngapain Bapak Ibu. Tapi kok grup saya gini-gini aja ya Biasanya kan gitu. Bohong seolah benar gitu. Pura-pura bingung, betul nggak? Anda tahu nggak upline Anda bakal ngapain? Upline Anda bingung beneran Bapak Ibu. Upline Anda udah nggak pura-pura lagi bingungnya. Iya ya, semuanya udah dilakukan kok lu nggak gede-gede gitu ya. Betul ya? Jadi kejujuran itu penting sekali pada saat lakukan konsultasi. Kalau misalkan Anda memang sedang tidak melakukan banyak hal, ya Anda katakan terus terang Bapak Ibu. Kalau Anda memang melakukan banyak hal, ya katakan seadanya lah. Nah, pada saat melakukan konsultasi, yang kita cari adalah sekali lagi solusi atas masalah, bukan mempermasalahkan solusi yang diberikan. Upline Anda yang mengajak Anda ke bisnis ini, itu sudah alami apa yang Anda alami. Anda ditolak 10, upline Anda mungkin udah 15. Anda ditolak
20, upline Anda mungkin sudah 40 Bapak Ibu. Jadi apa yang Anda alami, upline Anda sudah mengalami lebih dulu. Jadi upline Anda bisa memberikan solusi Bapak Ibu. Nah, perlu diperhatikan bahwa pada saat kita mendapatkan solusi dari upline, kita cari solusinya toh, bukan permasalahkan solusi. Contohnya begini. Pada saat kita melakukan konsultasi, Anda lakukan konsultasi pada upline Anda misalkan, gimana tentang goal Anda, gimana perkembangan bisnis Anda dan sebagainya, mungkin upline akan bilang, ya udah lakukan A deh. Terus Anda punya pemikiran sendiri. Ya, seringkali distributor begitu, Bapak Ibu. Pak, kayaknya lebih baik B deh. Upline Anda mikir, benar juga sih, B juga bisa. Kan upline Anda mungkin nggak kepikir kan? Tapi akhirnya pas Anda celtuk ngomong, oh iya, B juga bisa sih, benar sih, lakuin B aja. Terus tadinya kan A, terus jadi B. Anda bilang gini, katanya tadi A, sekarang. Nah, itu namanya mempermasalahkan solusi Bapak Ibu. Ya, upline Anda bisa stroke Bapak Ibu menghadapi orang yang seperti itu ya. Jadi cari solusi, begitu ketemu solusi jalanin, nggak perlu dipermasalahkan lagi solusinya. Oke, itu tips pada saat melakukan konsultasi. Nah, kemudian no cross lining. Ya, no cross lining ya tetap jaga profesionalisme. Crossline itu orang yang berbeda jaringan dengan Anda, ya, berbeda jalur sponsorisasi. Tetap jaga profesionalisme dalam artian tetap punya hubungan pertemanan, tapi tidak membahas bisnis. Karena ini penting Bapak Ibu. Masing-masing punya caranya masing-masing mungkin. Caranya mungkin berbeda. Strategi dan masalah yang dihadapi juga berbeda Bapak Ibu. Kalau tidak menjaga profesionalisme, semuanya dibuka-bukaan dengan yang lain, seringkali bakal ada kesalahpahaman Bapak Ibu, atau salah melakukan tindakan di lapangan. Ada nih orang-orang yang begitu ya, berarti saya harus jaga jarak misalkan gitu ya. Orangnya agresif, cenderung menekan. Agresif boleh, tapi tempatkan di tempat yang benar. Artinya apa? Kalau mau membangun bareng silakan, boleh gitu loh. Tapi jangan ya seperti inilah contohnya ya. Neken rasa gede, sikut ya. Hati-hati, karena begitu grup bertumbuh di sebuah kota pasti ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ada yang gede banget, perlu dijaga. Baik Bapak Ibu, itu hal-hal yang perlu diulang, ya, hal-hal yang perlu terus diulang. Nggak tahu kenapa kalau mau bangun bisnis ini kita nggak bisa cari cara-cara baru. Memang kita ulang aja hal yang sudah kita tahu Bapak Ibu. Tapi penting sekali juga untuk Anda memiliki dua karakter ini untuk membangun bisnis jaringan Bapak Ibu, untuk sukses di bisnis. Yang pertama, loyalitas. Loyalitas dalam artian apa? Saya bangga sebagai seorang MLM Bapak Ibu. Saya bangga sekali. Benar. Jadi dengan adanya rasa fanatisme terhadap bisnis kita Bapak Ibu, tidak mudah diintimidasi oleh orang. Lu MLM? Oh iya dong. Emang kenapa dengan MLM? Enggak. Iya. Oh ya, emang kenapa MLM? Lu udah tahu? Beda Bapak Ibu. Miliki fanatisme tersendiri terhadap jenis bisnis Anda yang saat ini Anda jalani. MLM ini luar biasa Bapak Ibu. Banggalah sebagai seorang pembangun jaringan. Banggalah sebagai seorang pebisnis MLM. Karena bisnis MLM itu bisnis yang benar-benar membangun ekonomi kerakyatan Bapak Ibu. Ya. Kita benar-benar membangun dari level dasar Bapak Ibu. Kita membangun ekonomi negara kita. Bukan dengan cara datang ke gedung pemerintahan, bakar. Bukan dengan cara ambil batu, lempar. Bukan. Kita diam. Kita elegan Bapak Ibu. Kita yakinkan orang satu persatu, ini bisnis luar biasa. Kamu bisa membangun derajat hidup keluargamu. Kamu bisa membangun ekonomi keluargamu. Kita gerilyawan ekonomi Bapak Ibu. Kita profesi yang terhormat Bapak Ibu sekalian. Banggalah dengan profesi Anda. Ya. Kemudian jelas, loyalitas atau kecintaan terhadap perusahaan kita Bapak Ibu. Terhadap perusahaan, terhadap produk dari perusahaan kita jelas. Nggak mungkin kita cinta perusahaan, cinta produknya sama orang lain, betul? Ya, cintai produk perusahaan kita. Makanya tutup poin jangan hitung-hitungan. Nah, balik lagi Bapak Ibu ya. Kemudian kecintaan terhadap tim dan kecintaan terhadap sekolah bisnis kita One Vision Bapak Ibu. Kita sudah punya bisnis atau kendaraan yang sangat hebat Bapak Ibu. Kendaraan Formula 1 ini. Nah, One Vision ini ibarat yang menyediakan treknya Bapak Ibu. Jalanan yang sangat enak untuk dilalui sehingga bisa cepat sampai ke garis finish. Kita harus bangga dengan itu semua. Kita loyal dengan ini semua Bapak Ibu sekalian. Mungkin ada di antara Anda, atau mungkin satu waktu Bapak Ibu, Anda mungkin udah nggak aneh Bapak Ibu. Kalau misalkan
mungkin tawaran dari usaha-usaha sejenis, dari perusahaan yang lain. Kalau Anda memiliki kecintaan terhadap perusahaan dan sebagainya, Anda nggak mudah goyah, Bapak Ibu. Berapa banyak orang yang sudah sebenarnya menikmati hasil di bisnis ini, goyah dengan yang lain dan akhirnya nggak jadi apa-apa. Banyak, Bapak Ibu. Banyak sekali. Yang namanya loyalitas itu tergantung dari sudut pandang kita, Bapak Ibu. Saya pernah diskakmat oleh salah seorang leader MLM. Mau ngelamar ceritanya, Bapak Ibu. Pengen buat saya pindah. Dia bilang gini, sebenarnya nih ya, sorry loh, Anda cari apa kan ya gitu. Saya menghargai Anda loyal, tapi bukan loyalitas buta, dia bilang. Tapi bukan berarti buta. Itu yang dia katakan, Bapak Ibu. Saya bilang gini, Bapak Ibu. Oh iya, bonus di Bapak memang bagus, saya bilang. Dan bicara tentang loyalitas buta atau enggaknya sebenarnya tergantung sudut pandang, saya bilang. Saya loyal bukan hanya sekedar ke perusahaan ini atau ke grup saya atau ke produk saya bilang. Saya loyal, saya tetap di sini meskipun mungkin ada yang pindah kemana, Bapak tadi bilang si Bapak X pindah kemana dan sebagainya, saya tetap di sini. Karena saya bersyukur saya ada di sini. Ibaratnya saya bilang saya dulu bukan siapa-siapa. Kemana-mana saya pakai motor, rumah kontrakan, ekonomi kacau balau, nggak punya uang jajan banyak, Bapak Ibu ya, cukup juga kagak boro-boro banyak. Saya bilang sekarang saya punya rumah, saya punya mobil 2, saya punya motor, saya punya rumah 2, saya punya tabungan, saya punya investasi dan sebagainya. Saya bersyukur. Tuhan sudah menunjukkan saya jalan melalui bisnis ini, saya bilang. Kalau saya pindah, itu berarti saya bukan mengkhianati bisnis ini sebetulnya. Bukan mengkhianati perusahaan ini. Saya mengkhianati Tuhan saya bilang. Di situ dia diam, Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar bicara masalah uang, Bapak Ibu. Ya, bukan sekedar bicara masalah uang. Saya bersyukur sekali saya ada di bisnis ini, Bapak Ibu. Kalau enggak, saya nggak tahu saya sekarang lagi ngapain dan jadi apa, Bapak Ibu. Karena yang kuasa menunjukkan saya jalan lewat usaha ini, saya bisa punya kehidupan seperti sekarang. Saya ada di sini karena saya punya rasa syukur pada Tuhan saya, Bapak Ibu. Saya nggak tahu bagaimana dengan Anda. Tapi saya katakan ini supaya Anda nggak kaget kalau satu waktu nanti mungkin Anda diajak, ini lebih bagus, ini bonusnya lebih besar, dan bla 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 bla. Ya, Bapak Ibu, Tuhan kita tidak pernah menempatkan kita untuk coba-coba, betul nggak? Tuhan kita selalu menempatkan kita dengan maksud dan tujuan yang baik dan benar, Bapak Ibu. Jadi tetaplah di bisnis ini karena Tuhan sudah punya rencana untuk sukses Anda di sini, Bapak Ibu. Makanya bahwa loyalitas kita bukan hanya loyalitas manusiawi, Bapak Ibu, ke perusahaan apa segala macam, tapi loyalitas kita pada jalan yang diberikan yang di atas. Nah, Bapak Ibu, saya pernah juga temukan seorang yang di bisnis tertentu dia mulai berbelok karena dia melihat kayaknya bisnis ini turun deh grafiknya. Kalau saya boleh tanya sama Anda, Bapak Ibu, kira-kira bisnis apa yang nggak pernah turun? Ada bisnis yang nggak pernah turun? Ada bisnis yang terus naik? Nggak ada, Bapak Ibu. Yang namanya bisnis ada naik, ada turun. Jadi jangan aneh kalau kalah naik, kalah turun. Jangan aneh dengan itu, Bapak Ibu. Sama seperti kita punya istri, Bapak Ibu, punya pasangan. Waktu pacaran menarik ya. Tuh ibu-ibu langsung ketawa. Bapak-bapak juga mungkin ketawa ya. Masa pada saat sudah menikah mungkin tidak semenarik dulu, masa kita pindah, Bapak Ibu? Ngerti maksud saya ya? Sama dengan bisnis, Bapak Ibu. Kita tekuni bisnis kita, Bapak Ibu, karena ini sudah diberikan jalan. Sabar, jangan belok, Bapak Ibu. Kita setia dalam perkara kecil akan dipercaya untuk perkara yang lebih besar. Itu saya dapat dari salah satu buku sumber ilmu, Bapak Ibu. Dan kalau kita, boleh nggak sih kalau kita terjemahkan gini? Kalau kita setia dalam bonus kecil, akan dipercaya untuk bonus lebih besar, betul nggak sih? Betul ya? Bisnis naik, bonus naik. Bisnis turun, bonus turun. Pada saat bonus turun, percayalah dan tetaplah setia. Karena di situ kita akan dipercaya untuk bonus yang jauh lebih besar, Bapak Ibu. Nah, gimana cara untuk mempertahankan loyalitas Anda dengan tim, dengan perusahaan, ya, dengan apa yang Anda jalani sekarang? Pilih lingkungan yang tepat, Bapak Ibu. Coba cek 5 orang terdekat Anda seperti apa. Banyak orang yang akhirnya tidak fokus menjalankan sebuah bisnis, pindah sana, pindah sini, pindah sana, pindah sini, karena lingkungannya tidak tepat.
Orang-orang terdekat yang ada di sekitarnya adalah orang-orang yang juga tidak punya prinsip, Bapak Ibu. Kadang A, kadang B, besoknya C, besoknya lagi udah di D, dan sebagainya, Bapak Ibu. Coba cek, 5 orang terdekat Anda seperti apa? Bertemanlah dengan orang-orang yang punya karakter loyal, Bapak Ibu. Ingat sekali lagi, bukan bicara masalah loyal duit doang, enggak, Bapak Ibu. Tapi loyal yang benar-benar loyal. Loyal, setia dengan jalan yang diberikan. Karakter yang kedua adalah totalitas. Bisnis ini di akhir akan memperlakukan kita tepat seperti kita perlakukan bisnis ini pada saat kita bangun bisnis ini. Miliki totalitas, Bapak Ibu. Kita tahu nggak perlu full time sebetulnya. Yang penting kita full heart, betul nggak? Kalau kita full time tapi nggak full heart, buat apa? Lebih baik kita part time tapi full heart. Itu sebabnya kenapa bisnis ini benar-benar jadikan ini sebagai jalan hidup Anda, Bapak Ibu. Kira-kira gimana sih kalau kita memperlakukan sesuatu yang berharga buat kita? Ya kita akan benar-benar merawat itu, betul nggak? Kita benar-benar total berikan semuanya untuk itu. Nah, sama Bapak Ibu. Semuanya ini akan tabur tuai. Kita naburnya bagus, nuainya pasti bagus. Kita naburnya setengah-setengah, nuainya pasti setengah-setengah. Kalau kita pikir ini bisnis sampingan, kita perlakukan bisnis ini bisnis benar-benar bisnis yang sampingan, kita juga bakal dapat bonus sampingan juga, Bapak Ibu. Tapi kalau kita perlakukan ini bisnis utama, ini bisnis besar, kita akan dapatkan juga benar-benar besar, Bapak Ibu sekalian. Apa yang kita perlakukan, itu yang akan kita terima dari bisnis ini. Nah, kemudian, bicara tentang totalitas, kita kerjakan bisnis apapun, Bapak Ibu. Itu kita punya waktu terbatas 24 jam. Kita punya tenaga yang bisa bekerja sekian jam. Bapak Ibu sekalian, lampaui batasan fisik. Totalitas itu lampaui batasan fisik. Contoh, mungkin pertemuan, Bapak Ibu. Ini yang simpel aja. Pertemuan, hujan. Datang atau enggak? Banyak orang yang tidak datang, Bapak Ibu. Ya saya percaya di ruangan ini pasti hujan, badai, kemarau, kering kerontang, salju pasti datang. Tapi kebanyakan yang sudah jadi distributor, itu mungkin mereka tidak datang, Bapak Ibu. Waduh, nanti kehujanan. Atau mungkin, aduh, saya pusing-pusing sedikit jadi nggak ke pertemuan. Banyak. Saya punya banyak mitra kerja yang seperti itu, Bapak Ibu. Dan akhirnya prestasi mereka bagus? Enggak juga. Prestasi mereka jalan di tempat. Ada peningkatan? Ada. Tapi tidak semeningkat yang lain. Kenapa? Karena mereka kalah dengan fisik mereka. Saya nggak bilang hal yang ekstrim. Misalkan Anda harusnya di ICU. Jadi, Allah saya harus ke pertemuan. Enggak, Bapak Ibu. Ya, itu terlalu ekstrim. Tapi maksud saya hal-hal yang mungkin bisa kita lampaui, Bapak Ibu. Kayak, ya, batuk-batuk. Cuma gitu sedikit, ya datanglah. Ya. Saya punya, Bapak Ibu, mitra-mitra kerja banyak. Ya, cowok, Bapak Ibu. Cowok loh. Cuma flu aja, Bapak Ibu, nggak datang. Saya flu, Pak. Saya pengen banting itu handphone, Bapak Ibu. Flu nggak datang, Bapak Ibu. Lampaui batasan fisik. Waduh, pengusaha-pengusaha yang sukses, Bapak Ibu. Saya nggak cuma bicara bisnis ini deh. Di luar bisnis ini, pengusaha-pengusaha yang sukses itu mereka bekerja dengan luar biasa, Bapak Ibu. Seringkali mereka benar-benar harus bertarung dengan fisik mereka sendiri. Udah ngantuk-ngantuk. Tapi masih ada yang harus ditandatangani, masih ada yang harus di cross check dan sebagainya. Karyawan mereka semua sudah pulang, Bapak Ibu. Dan itulah kuncinya kenapa mereka bisa sukses. Itu kunci kenapa mereka bisa sangat berhasil dalam usaha mereka. Sedangkan orang-orang yang nanti lagi deh, pusing. Nanti lagi deh, batuk. Mereka nggak hasil, Bapak Ibu. Karena mereka terlalu memanjakan diri mereka. Sesuatu yang besar pasti butuh pengorbanan yang besar juga. Itu pasti, Bapak Ibu. Mungkin ada di antara Anda yang menjalankan bisnis ini, Anda bakal sangat berkurang waktunya untuk bersama dengan keluarga Anda mungkin. Mungkin ada di antara Anda yang sekarang lagi pacaran, lagi hot-hotnya. Tapi bisnis fiansi Anda juga lagi hot-hotnya. Mungkin pacaran akan sedikit dingin, Bapak Ibu. Pilih home meeting atau dating? Nah, bingung kan? Bapak Ibu, pengorbanan besar itu untuk mencapai hasil yang besar. Itu pasti, Bapak Ibu. Dan jangan cengeng, minimalkan keluhan dan tuntutan atas orang lain. Tetaplah bergerak, meski kondisi terasa sangat sulit. Bayi, Bapak Ibu, kira-kira untuk merangkak, kira-kira awalnya susah nggak? Berat nggak? Berat, Bapak Ibu. Apa sih yang membuat seorang bayi bisa akhirnya merangkaknya dengan
bahkan kayak lari cepat Bapak Ibu. Karena mereka terus melakukan, meskipun mungkin sulit. Kalau di orang dewasa Bapak Ibu, nah ini contoh sport buat yang senang sport. Kalau yang namanya motor, apa motor tuh Grand Prix ya? Kira-kira Bapak Ibu ya, kalau treknya lurus saja terus, kira-kira kecepatannya sama nggak? Sama Bapak Ibu. CC-nya tuh sama, ada kelasnya, betul nggak? Tapi kenapa kok yang juara cuma satu? Kenapa yang jadi legenda cuma satu? Orang-orang yang biasanya jadi juara Bapak Ibu, yang memenangkan sebuah pertandingan di Grand Prix, itu mereka tetap tancap gas meskipun sedang menikung. Yang lain mungkin ngerem, betul nggak? Ya. Artinya mereka yang menjadi juara adalah mereka di bidang apapun, adalah mereka yang bisa terus memaksakan diri untuk bergerak meskipun kondisi terasa sangat sulit Bapak Ibu. Ya. Saya punya mitra kerja seorang anak muda Bapak Ibu. Mitra kerja seorang anak muda, ya, sudah pacaran sekian tahun, di atas 5 tahun yang pasti. Dan di saat dia harus habis-habisan Bapak Ibu, putus. Udah di atas 5 tahun loh, kemana-mana bareng loh. Ya udah kayak Romeo dan Juliet lah. Datang, anak ini cuma bilang, saya bingung kok anak ini bisa ngomong gitu-gitu ya. Ada 2 hal sih Pak yang saya bisa lakuin. Yang pertama, saya tetap kayak gini. Yang kedua, gua ngomset pribadi, lupain semua masalah, gua habisin waktu dengan kerja. Dia lakukan yang kedua Bapak Ibu. 1 bulan omset pribadinya 12.000 PV pribadi. Di saat harusnya jatuh, harusnya ngerem, dia terus jalan. Akhirnya hasilnya luar biasa. Sama seperti kita di bisnis ini Bapak Ibu. Justru di saat kita punya kondisi yang sulit, disitulah kita benar-benar diuji kan. Kita mau sukses enggaknya tergantung dari saat sulit kita tetap bergerak atau enggak. Kalau pada saat grup kita lagi presentasi join, semangat enggak? Semangat. Tetap bisa yang berikut, ini bisnis luar biasa, betul? Uang baru terima. Gimana kalau tolak, grup yang ada rontok, presentasi tolak, masih bisa, ini bisnis luar biasa. Tapi justru disitulah yang membuat Anda besar atau tidak Bapak Ibu. Ya. Tetaplah bergerak di saat sulit. Oke? Nah, baik Bapak Ibu sekalian, mungkin itu yang saya bisa bagikan buat Bapak Ibu semuanya. Ya. Semoga ini bisa bermanfaat buat Bapak Ibu semuanya. Hari ini Bapak Ibu sekalian saya merasa terhormat sekali. Mungkin Anda duduk di sana dan Anda mendengarkan saya berbicara di sini Bapak Ibu. Tapi saya punya kerinduan satu saat nanti, mungkin 1 tahun ke depan atau 2 tahun ke depan, saya akan tunggu Anda di Bandung, saya akan duduk di sana dan Anda yang berbicara di sini. Terima kasih sudah mendengarkan, selamat malam dan terima kasih.